Bolehkah kita mencampurkan pupuk yang mengandung unsur hara yang sama? Efektif atau tidak? Banyak sekali pertanyaan mengenai hal tersebut untuk pupuk MKP dan KNO3 putih yang digunakan di fase generatif. Kita harus mengetahui beberapa hal antara kedua pupuk ini. Maka, di video kali ini akan mengupas tuntas pupuk MKP dan KNO3. MKP adalah monokalium fosfat yang mengandung 34% kalium dan 52% fosfat. Sedangkan, pupuk KNO3 putih mengandung 13% nitrogen, 45% kalium, natrium 18% dan boron 0,05. Sama-sama mengandung unsur kalium dan berbentuk kristal berwarna putih. Jika dilihat dari kandungannya, MKP cocok digunakan untuk merangsang tumbuhnya bunga. Sedangkan, KNO3 memiliki kandungan lebih kompleks yang ditujukan untuk awal pembungaan dan pengisian buah tanaman cabai. Kandungan pupuk MKP dapat merangsang pertumbuhan akar dan bunga, merangsang pertumbuhan dan produktivitas buah pada tanaman. Fungsi utama pupuk ini adalah mengurangi kerontokan bunga tanaman cabai. Pada tanaman umbi MKP bisa untuk memperbesar ukuran umbi. Sedangkan KNO3 dapat mempercepat proses pematangan buah, bisa meningkatkan ukuran dan kualitas cabai, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, dan meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Jika juragan menggunakan pupuk MKP berlebihan atau tidak sesuai dosis anjuran akan menyebabkan pengendapan garam di tanah dan bila pengaplikasiannya dikocor akan membuat daun dan bunga kuning dan bisa mati. Sedangkan, pupuk KNO3 bisa menyebabkan tanah jadi asam. Merek pupuk MKP terlaris ada dua yaitu, MKP Pak Tani dan MKP Merauke. Harga hampir sama sekitar 60 ribuan per kemasan 1 kg. KNO3 putih biasanya berbentuk pril atau kristal, dijual dengan harga yang berbeda tapi tidak terlalu jauh. KNO3 pril Pak Tani harganya 50 ribuan, sedangkan KNO3 kristal DGW hanya 45 ribuan saja. Kandungan sama hanya saja berbeda merek jadi juragan bebas memilih mau pakai merek yang mana. Pada akhir masa vegetatif sebaiknya menggunakan MKP terlebih dahulu untuk merangsang tumbuhnya bunga. MKP diaplikasikan 2-3 kali dengan interval 7 hari untuk menumbuhkan bunga. Bisa dengan cara penyemprotan, dosisnya 3 sendok makan per tangki semprot. Juragan bisa juga mengaplikasikan MKP dan KNO3 dengan cara pengocoran, dosisnya 4 sendok makan per 10 liter air. Setiap lubang tanam dikocorkan sebanyak 250 ml setara dengan 1 gelas plastik kecil. Banyak sekali pertanyaan mengenai kedua pupuk ini diantaranya, apakah boleh kedua pupuk dicampur? Sama-sama mengandung kalium. Jawabannya boleh, karena efek dari kedua pupuk ini berbeda. MKP fokus untuk merangsang pembentukan dan pembesaran bunga. Sedangkan, KNO3 putih tujuannya untuk pembesaran bunga dan buah tanaman cabai. Maka, saat buah sudah mulai besar biasanya tanaman cabai masih memproduksi bunga untuk masa petik berikutnya. Bila ingin bunga dan buahnya besar bisa melakukan pencampuran kedua pupuk ini. Jika juragan ingin pengaplikasian penyemprotan, maka menggunakan KNO3 kristal agar mudah larut dalam air. Aplikasikan campuran pupuk ini dengan interval 7 hari sekali. Intinya boleh mencampurkan pupuk MKP dan KNO3 putih dengan perbandingan 1:1. Pencampuran ini dilakukan pada saat buah sudah mulai masak dan bunga kembali tumbuh. Hal ini akan memaksimalkan tumbuhnya bunga dan buah secara bersamaan.